takut. Nabi Muhammad sudah diharamkan oleh jahanam memasukinya. Masya Allah ya. Tapi orang yang seperti Rasulullah SAW yang sudah dijamin keselamatan hidupnya di akhirat nanti dengan penuh penderitaan di dunia, tapi ibadahnya luar biasa, tak terukur oleh akal kita manusia biasa. Kita terkadang yang belum punya jaminan apa-apa merasa tenang saja. Fayunadi munadin min saradaqil arsy, maka ada yang berkata dari arah tenda-tenda arsy, Isma'i, dengarkan olehmu minhu Muhammad, wati'i lahu, dan taatlah kepada Muhammad, kepada jahanam itu. Jadi itu suara tanpa jirim. La'ala mungkin dari Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh jahanam supaya mendengarkan Rasulullah dan mentaati Rasulullah. Summa tudzabu wa tuj'alu an syamalil arsy, kemudian ditarik dan ditempatkan jahanam di sebelah kiri arsy. Wa yatahaddatsu ahlul mauqif bijadbiha fayahibu wajluhum wa huwa qaul ta'ala. Dan setelah tahu ada kejadian itu, manusia di padang mahsyar membicarakan tentang tadi kejadian neraka jahanam itu. Tapi fayahibu wajluhum, berkuranglah rasa takut mereka. Wa huwa qaul ta'ala, dan inilah salah satu firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Imam Qurtubi. Dan tidaklah engkau Muhammad, tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasul itu di dunia jadi rahmat, di akhirat jadi rahmat. Yang menaklukkan jahanam dari kebemisannya adalah Rasulullah SAW. Setelah itu wahunaka tunsabul mawazin ala ma taqaddam. Setelah itu barulah ditegakkan mizan. Sudah kita bahas sudah kita bahas bab tentang mizan. Kesimpulan terakhir dari Imam Al-Qurtubi, inna jahannama ismun alamun li jami'in nar. Kata beliau, jahanam itu nama benda untuk seluruh neraka. Jadi terkadang di dalam Al-Quran ketika menyebut neraka jahanam, itu seluruh neraka namanya neraka jahanam. Karena kedasarannya nungeunah neraka mah kabeh kitu. Nu mending aya. Maka istilah jahanam, neraka jahanam. Neraka yang luar biasa. Kemudian ada kekhususan tertentu yang sudah kita bahas. Nama-nama neraka itu ada kekhususan tersendiri dengan namanya dan dengan siapa penghuni di situ. Tapi secara umum semua neraka disebut neraka jahanam menurut Imam Al-Qurtubi. Buat kita, apapun nerakanya, kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya neraka jahanam, neraka yang lain yang sesuai dengan nama dan sifat-sifat penghuninya. Hadza yabinu laka ma qulnahu. Dan ini yang aku jelaskan, kata Imam Qurtubi, inna jahannam ismun alamun li jami'in nar. Jahanam itu adalah nama benda untuk semua neraka. Wa makna yu'ta biha yuja'u biha minal mahalil ladzi khalaqa Allah ta'ala fi fatudaru bi adil masyar hatta la yabqalil jannah tariqat ila sirat. Nah itu neraka jahanam itu ketika dihadirkan, dia dikelilingkan di sekitar padang mahsyar sehingga tidak ada jalan untuk keluar dari padang mahsyar kecuali harus melewati sirat, jembatan. Itu. Kemudian yang terakhir, qala Ibnu Abbas, ma baina mankibail wahid minhum masirata sanatan. Wa qawatul wahid minhum ayadriba bil maqma'ah fayadfa'u fi tilka darba bisabina alfa insanin fi qara jahannam. Masyaallah. Malaikat itu ya baina mankibail wahid minhum masirata sanatan. Tak-takna malaikat antara dua tak-tak ini jaraknya 1 tahun. Jadi mankibahna
Tatahna jadi jeung ieu ka dieu jarakna 1 tahun. Masyaallah. Ya, keren. Dulu kan kita pernah jelaskan bahas seperti sireum leutik urang teh di malaikat teh. Tiap hari kita dikunjungi 3 kali oleh malaikat. Malaikat maut. Pagi, siang, sore. Pagi. Tingalikeun ieu rizkina sampuran can nya oncan ya ke. Tadi siang. Ieu rizkina jelema sampuran can oncan tinggalkeun. Sorena ge tinggalkeun gitu. Pas sampurna anu dicabut. Jadi urang teh moal maot lamun rezeki urang can sampurna. Sampai aya kisah ulama nulungan jalma anu kacebur sumur. Tolong diangkat ke luhur. Kunaon kacebur sumur? Lempang sana. Murang meleng kacebur sumur. Itu. Kercerita bisa mana beres cerita diberi minum. Tahu lama minum loh. Beres minum naleka dipolese asli ka sumur. Eta mah kalau mah mau. Berarti rezeki terakhirna segelas air. Jadi urang mau dicabut nyawa urang ku malaikat Israil malaikatul maut lamun rezeki urang can sampurna. Lamun sampurna rezekina urang teh misi urang teh hayang ngurus koma ieu. Terus cager deui. Hayang soto. Soto. Bere eta rezekina soto. Bere soto. Mungkin. Emang rezekina soto udah terakhir nah. Itu. Lihat kondisi Rasul ketika menjelang meninggal mati masyaallah-nya. Jadi makanya kejadian urang. Sering orang ngomong sakit ya, sakit parah terus sehat ya. Kadang-kadang kita sehat lain sehat kadang-kadang tapi rek mau. Teman. Rasul gitu Rasul oke. Kalau itu dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu sudah mulai beliau gitu. Hari Senin beliau 3 hari udah ke masjid dan pesan ke Siti Aisyah, tolong disampaikan bapakmu untuk menjadi imam. Kata Aisyah, jangan bapakku ya Rasul, ayahku itu orang yang sangat lembut hatinya, dia pasti menangis kalau jadi. Tidak, aku ingin bapakmu jadi imam. Makanya Abu Bakar tetap jadi imam. Kemudian 3 hari, Senin pagi, Senin dini hari itu Rasul segar, sehat badannya. Kemudian beliau ke masjid Senin itu. Abu Bakar hari Minggunya izin melihat Senin, hari Senin itu melihat Rasul sehat. Abu Bakar udah di depan jadi imam. Jadi dia tidak mau beliau dalam riwayat itu. Kemudian sama Rasul didorong tetap jadi imam. Rasul tetap jadi imammu. Tetap sholat subuh berjamaah. Itu. Melihat Rasul sudah bisa sholat walaupun tidak jadi imam, Abu Bakar izinlah untuk menjenguk istrinya di pinggiran kota Madinah. Kemudian Rasul kembali ke rumah dan langsung setelah itu drop lagi dan meninggal di pangkuan Siti Aisyah dan di hadapan Siti Fatimah Zahra. Gitu. Itu. Jadi orang meninggal itu kalau rezekinya udah sempurna rezekinya. Jadi nggak usah khawatir kita, tetap ada rezeki sampai kita meninggal dunia. Apapun bentuk rezekinya, gitu. Ini catatan kecil sedikit ya. Nah ini mungkin gambaran tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Kita perlu sesekali merenung untuk supaya menjadikan motivasi hidup kita, supaya tidak berbuat hal-hal yang mungkin akan memberatkan mizan kita, memberatkan hisab kita dalam keburukan di akhirat nanti. Makanya ini menjadi satu motivasi buat kita dari penjelasan Imam Al-Qurtubi ini
bersyukur kepada Allah ketika masih ada kesempatan hidup lebih baik dan memperbaiki diri. Gitu. Manfaatkan waktu sekecil apapun, sesebentar apapun untuk senantiasa memperbaiki diri kita sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sebelum saya tutup, seperti usulan Ustaz Mahfud, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya bagikan ya. Ambil punten ya. Dari Teh Yanti. Ini kue. Oh ya, alhamdulillah. Ada rezeki tambahan. Ada rezeki tambahan. Satu-satu. Eta satu. Kita dua. Dibantu aja ini habis Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya.